ini lumayan besar juga ya ini daerah Ranca Bali. Lah, itu ada ibu sama anaknya ngapain ya? Nungguin bapaknya di mana? Ya, wah ini seru nih, banyak nih motor-motor nih. Warung nasi Hajah Ida Purut. Wah, rame juga tuh. Tapi kalau di situ kayaknya ya perjalanan kita masih jauh. Dan bener ini kalau kata temen nggak bisa disamain karena saya itu sombongnya minta ampun, sombongnya gini. Wah, gua itu ke Cirebon, woi, dari Bekasi itu lebih cepet daripada estimasi, cuma 4 jam. Akhirnya temen, iya, ya karena kan lewatnya Pantura lurus doang. Ini dikit-dikit belok, dikit-dikit belok. Ini bener-bener ini, jujur ini. Wah, ini jalanannya super keriting. Tapi alhamdulillahnya ditunjang dengan jalanan yang bagus. Tadi kenapa Bundo kaget? Apa tidur? Oke, ini belum perbatasan dengan Cianjur ya teman-teman. Jadi ini masih Bandung ini. Kalau Cianjur kan ada khasnya tuh. Setiap pindah kecamatan dia ada apa sih itu namanya, gapuranya khusus. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini udah masuk Cianjur Jago, alhamdulillah. Ini udah di Naringgul dan ya ini sudah masuk ke Cianjur. Oh iya teman-teman, ini udah di Cianjur. Tadi baru nyampe perbatasan yang ada apa tuh namanya, Gapura Cianjur yang tadi saya bilang. Rem belakang saya kok kayak ngelos gitu ya. Ya tapi alhamdulillah udah bisa lagi. Dan itu kayaknya kepanasan kayaknya deh. Jadi berhenti dulu. Dan sekarang udah pukul 12 lewat 18. Dan di sini estimasi Google sampai rumah makan Poyo di Cidaun itu jam 13 lewat 34. Tapi kayaknya lebih deh. Karena ini saya pelan-pelan banget. Takut kayak tadi. Ini juga pernah terjadi teman-teman. Waktu saya ke Kuningan tuh di Ciremai. Jadi kayaknya memang terlalu panas gitu ya, karena perjalanan yang cukup jauh, terus turunan, kita ngerem terus, ya akhirnya agak nggak gigit gitu loh. Kalau ngelos banget sih enggak, tadi masih bisa, tapi kok pas saya coba, aduh, makanya tadi baru sebentar nyampe Cianjur langsung saya stop dulu videonya. Oke, di sini bedanya ya teman-teman, kalau dengan yang tadi kita di Ranca Bali, kalau Ranca Bali itu lebih banyak kebun teh. Nah, kebun teh. Kalau ini lebih ke arah kayak hutan-hutan ya di Cianjur ini. Dan jalanannya kalau saya lihat sih masih masuk masuk apa? Jadi masih oke gitu lah ya, masih bisa dilalui. Karena kalau saya nonton ya vlog-vlog dari motovlog gitu, jalanannya kalau yang kurang bagus tuh yang itu ya, Pangalengan. Oke, masih sama seperti tadi, masih belok-belok. Dan kita belum ketemu sama berbagai macam air terjun nih. Katanya kan ada air terjun. Nah, kita lihat ya seperti apa. Dan ya memang ini adalah pertama kali saya lewat sini. Dan ya insya Allah walaupun baru ya, baru kesini ya, dengan hati-hati kita bisa selamat sampai tujuan. Ini walaupun nggak deket-deket kebun teh, tapi udaranya ini masih dingin ya teman-teman.
Rumah makan Mekar Mandiri. Nah, di belakang sini ada anak satria juga. Tapi ya dia kan nih. Nah, itu saya dulu tuh kayak gitu tuh. Oh ya, waktu masih bujang gitu ya. Yang kalau pulang, waktu itu saya kerja di daerah Daan Mogot, teman-teman. Dan masih bujang, masih tinggal sama orang tua di Bekasi. Itu kurang lebih ya, perjalanan bisa memakan jarak tempuh itu lebih dari 40 kilo. Dan biasanya dengan motor Satria, dan apalagi kalau pulang shift, misalnya ya masuk siang pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi, waduh itu enak banget itu buat kebut-kebutan. Saya di Gatot Subroto, teman-teman. Oke, di sini lumayan rame nih, penduduknya juga banyak. Dan ya kalau Cianjur ya terkenal dengan tanahnya ya yang memang agak labil dan sering longsor. Dan ya terakhir kan terkena gempa ya di Cianjur nih. Tapi Cianjurnya yang dekat ke kota, bukan yang sini ya. Oke, dan terlihat di sini banyak ya orang yang lalu lalang. Jadi nggak sepi-sepi banget gitu loh. Tapi kalau malam saya nggak tahu nih. Karena tadi seperti yang saya bilang, kalau saya malam menghindari ya. Karena mata juga udah kurang awas. Aduh, itu mah memperlihatkan udah nggak muda lagi. Oke, ini masih di daerah-daerah penduduk yang lumayan ramai. Nah, ini ada SD nih, SD Negeri Balai Gede, Kecamatan Naringgul ya. Jadi memang ya perbatasannya dengan Ranca Bali ya, Naringgul ini ya. Teman-teman doain ya, semoga remnya nggak gitu lagi, karena makan waktu juga. Padahal ini kayaknya istri saya udah lapar nih. Udah lapar, Bundo? Belum. Berarti buburnya lumayan mengenyangkan. Ya teman-teman, sorry banget ini videonya cukup banyak di cut-nya tadi ya, perjalanannya. Maksudnya nggak saya videokan karena jujur ya gitu, nggak tahu ya. Nih ternyata rem belakang saya nih ada kali 3 kali sampai 4 kali kok kayak ngeblong gitu ya. Ya mudah-mudahan. Jadi gini, setelah kita berhentiin, maksudnya kita stop dulu, istirahatin, udah nanti normal lagi. Jadi itu terjadi jika jika jalanannya itu turun, teman-teman. Kalau naik nggak ada masalah. Di saat turun lah kok sampai kayak kosong gitu ya. Oh iya, jadi gini ya, tadi juga kan saya lewat di jalan ini nih di belakang ya teman-teman. Itu kan harusnya memang banyak curug, banyak air terjun di sebelah kanan. Jadi yang ada banyak banget air terjun. Kalau teman-teman pernah lihat vlognya siapa ya, Stefano Sanjaya, itu banyak. Tapi hari ini benar-benar sangat kasihan ngelihat ya. Jadi kering teman-teman. Bahkan yang di pinggir jalan itu apa ya, curug apa ya namanya, lupa saya. Dan itu ya, ini ada apa ya, jadi kita tuh jalan ganti-gantian teman-teman sama yang dari arah sebaliknya. Nanti kita lihat nih diberhentiinnya di mana nih, yang dari arah Cidaun.
ini kan kelihatan nih. Nah, ini udah yang aspal lamanya ya, teman-teman. Tapi ini bener-bener loh, tuh kan diberhentiin kayak kita tadi. Ini ganti-gantian nih. Ya, berhentinya sih tadi kata si Akang yang jagain di situ kurang lebih 7 menitan lah katanya. Oh iya ya. Ya udah. Nah, kalau yang lain kayaknya enak banget. Kalau saya karena Satria ya teman-teman, yang ban sama apa tuh spakbornya ya, itu mepet ya udah. Dari tadi ini bunyi kerek 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 ya, itu bekas-bekas yang aspal lah ya. Nah, tapi alhamdulillah loh di sini juga udah bagus juga jalanannya, jadi recommended banget ini jalanan ini. Tuh. Jadi ini nggak saling kenal tapi ya asik aja bareng-bareng gitu ya. Wih, so tau banget nggak saling kenal, atau emang temen itu. Tuh, enggak, bukan temen. Ya gitu, di belakang saya juga banyak ya teman-teman tadi, karena kita tuh diberhentiin kurang lebih ada lah itu sekitar 20 motor ya yang diberhentiin. Oke, sekarang jam 13 ya, jam 13 lewat 09 nih teman-teman. Kurang lebih memang 27 menit lagi baru nyampe rumah makan. Tapi alhamdulillahnya katanya istri saya ini nggak begitu lapar ya, karena asik banget ini pemandangan di daerah Naringgol ini. Oh iya teman-teman, tadi kan saya udah lagi ngomong ya yang terkait ini loh, apa namanya, curug-curug yang kering. Itu benar-benar teman-teman, kayak apa ya, tadi aja yang sebelah kiri nih, kalau di sebelah kiri saya yang harusnya di pinggir jalan tuh ada air terjun atau curug, itu kering. Itu hanya tetesan-tetesan teman-teman, bukannya ya mengalir, enggak, tetes seperti itu ya. Jadi mungkin karena ya musim kemarau yang cukup panjang, tapi kan denger-denger udah banyak kota-kota di Indonesia ini yang sudah mulai turun hujan. Ya kalau misalnya di sini pun hujan ya kita syukuri. Hanya saja kalau untuk saat ini pasti para yang pada touring ini berdoa agar tidak turun hujan dulu untuk saat ini. Tapi di lain sisi pasti banyak juga ya yang mengharapkan untuk hujan turun. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini sekarang siapa ini? Siapa? Rem belakang saya nih, rem kaki. Jadi masih aman sampai dengan saat ini. Ya karena terbilang ini turunannya biasa, beda sama yang tadi saat mulai dari Ranca Bali ke Naringgul yang di perbatasan tadi terus turun, itu ekstrim banget benar-benar. Kalau ini masih turunan yang wajar dan ya alhamdulillah masih oke untuk remnya. Oh iya pastinya ya, nanti saat sudah pulang gitu saya akan cek nih, karena sebenarnya ya kalau ganti kampas tuh saya kurang lebih paling baru 2 bulan yang lalu nih saya ganti kampas. Tapi kan harus dicek ya apakah memang dari apanya ya. Saya bukan sok tahu ya, memang saya nggak mau sok tahu maksudnya, karena saya nggak tahu nih terkait dengan mesin-mesin, terkait dengan otomotif, itu kurang tahu ya. Jadi kita bareng-bareng nih. Tadi kan terlihat saat di jalan tuh kayaknya sepi karena jaraknya lumayan ya, beda-beda ya berapa ratus meter, tapi ternyata kita diberhentiin bareng-bareng tadi dan akhirnya naik motornya apa namanya, kayak seolah-olah kayak iringan nih, kayak touring bareng-bareng, padahal enggak ini. Oke, masih dengan kanan kiri bukit-bukit yang kalau terlihat, kalau teman-teman bisa lihat sih itu kayak dijaringin sih, biar kalau ada tanah yang jatuh nggak langsung ke jalan gitu, atau nggak melukai pengendara motor ataupun mobil ataupun orang yang jalan kaki gitu. Oke, ini benar-benar ya, benar yang kata teman saya bilang,
ban belakang belum lurus udah belok lagi. Nih belokannya ada berapa ya, ada yang pernah ngitung nggak ya berapa ini belokannya? Tuh teman-teman yang pernah bilang kalau lewat jalan sini ini kurang bagus ya, inilah update jalanan di tanggal 28 Oktober tahun 2023, jalur dari arah Ranca Bali menuju Cidaun. Nah ini teman-teman, kita udah di Cidaun. Nah udah beda ya pemandangannya. Yang tadi kita lewat gunung, kebon teh, lewat hutan, bukit. Nah ini kita udah pengen sampai ke Laut Selatan. Jadi karena kelihatan ya udah beda tuh, udah ada pohon kelapa gitu ya. Dari tadi kan emang ada, nggak bakal ada ya pohon kelapa misalnya di gunung gitu. Ya ciri khasnya lah ya kalau misalnya di gunung di pantai itu pohonnya pohon kelapa, anginnya kenceng banget. Ini kenceng teman-teman anginnya. Ya maaf ya kalau misalnya nanti agak sedikit berisik ya karena angin, suara angin di sini. Dan ini ya sudah di Cidaun ya teman-teman, bukan Aringgul lagi. Dan kurang lebih 7 menit lagi akan sampai di rumah makan Ponyo Rasa. Ya kalau kadang kan kita punya plan, kita pengen kemana, jam berapa gitu ya. Kayak ini plannya ini nyampe rumah rumah makan Ponyo itu jam setengah 1 kayaknya deh. Ini sekarang udah 1.28, kemungkinan nanti sampai jam 1:34 ya gitu. Plannya pengen kesini jam segini, tapi ya balik lagi ya karena kan tadi keadaannya motor saya ini ada sedikit masalah, tapi ya alhamdulillah sekarang sudah normal lagi. Jadi yuk kita tancap lagi gasnya. Dan ini udah cuacanya juga udah panas teman-teman. Ini panas, kalau tadi mungkin ya mataharinya terik, tapi kalau di gunung anginnya dingin. Nah ini kalau di sini di pinggir pantai ya gitu. Misalnya mataharinya nggak begitu terik bisa jadi, tapi tetap anginnya ya panas. Apalagi sekarang bener-bener kalau kata orang dulu tengah hari bolong. Tengah hari bolong apa ya maksudnya ya, tengah hari bolong. Oke, kira-kira ya teman-teman, kira-kira ya saya nanti pulang lewat mana ya? Ini udah nyampe sini gitu ya. Apa planningnya yang tadi ya, misalnya lewat kita ke Garut, nanti apakah lewat Kamojang atau Cijapati atau Nagrek, atau bahkan pulang lewat sini lagi, atau bahkan bisa lewat yang Cianjur satu lagi tuh jalurnya tuh yang ke Sindang Barang, nanti lewat Gunung Padang ya, mungkin bisa jadi lewat situ. Kita lihat aja. Yang jelas sih hari ini ya kita walaupun udah bisa ya, kayaknya udah bisa untuk check in, tapi saya kayaknya pengen makan. Habis makan nggak tahu ya, nanti saya tanya ke istri apa pengen lihat dulu ke pantai, misalnya ke Puncak Guha, atau yang tadi planningnya kan tadi ke mana tuh, Leuweung Datar ya, cuman nggak tahu ya. Balik lagi planning ya rencana sih, tapi kan kenyataannya bisa berubah. Apalagi kayaknya enakan kesini ya kan, beda-beda ya gitulah manusia. Yang jelas hari ini jujur senang saya bisa kesini bareng istri tercinta. Istri tercinta, iya dong ya, harus setia lah gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih ya karena belum baik materi terus baik rohani gitu ya bisa dibilang ya enggak Islam. Saya ini Islam, cuman kan bukan yang kuat-kuat banget gitu ya saya cukup lah dengan satu istri, apalagi
istri yang baik, istri yang soleha. Dan itu terlihat dia, kalau dari sini terlihat pantai selatan. Masya Allah, itu dia. Sudah sampai kita di pantai selatan teman-teman, kalau kelihatan ya. Ya walaupun di situ terlihat memang masih ada beberapa apa ya, kayak apa sih namanya ya. Nah, kita belok kiri dulu ya. Di sini kita belok kiri karena kita pengen menuju ke tempat makan dahulu. Habis itu baru kita entah main ke pantai atau pengen langsung check in. Yang jelas kita lapar. Oke, kita gas dulu. Jalan Raya Kerta Jadi Cidaun. Nah, Cidaun ini masuknya Cianjur ya teman-teman. Jadi kalau dibilang Bandung ya yang nggak punya laut gitu ya. Karena kan kalau sebenarnya ya, kalau secara geografis ya, Cidaun ini adalah di bawahnya, kalau bukan bawah lah ya. Nah, kalau ini di kanan ya lautnya teman-teman. Jadi gini, kalau Cidaun itu kan tepatnya ya, kalau mengarah ke selatan, saya kok ngomong belibet ya. Dari Bandung mengarah ke selatan itu jatuhnya sini Cidaun. Cianjur mengarah ke selatan itu jatuhnya kan adalah Sindang Barang ya. Terus kalau Garut turun ke selatan itu Pangmengpek. Ya jadi Garut Cianjur punya laut, tapi Bandung kenapa di sini diambil ya sama Cianjur, yang nggak tahu ya. Jadi menurut saya sih ini lurusan Bandung gitu loh. Karena kalau kita menuju ke utara ini kita ke arah Bandung. Kalau Sindang Barang kan menuju ke utara itu kota Cianjur. Gitu teman-teman menurut saya. Nah, ini udah 1 menit lagi kita harusnya sampai di rumah makan. Tapi nggak tahu ya, kalau rame kita ganti lagi. Yang jelas sih apa aja nih sekarang nih asal halal, makanan halal, dan ya kita gas untuk makan. Dan kalau saya lihat dari vlog orang banyak ya di sini ya pom bensin ya. Nanti saya juga pengen coba di pom bensin. Oh, rame banget di sini. Coba ya kita kesini dulu ya. Tuh rame doh. Gimana? Mau tetap makan sini? Nggak apa-apa? Oke. Kita makan di sini teman-teman. Aduh. Alhamdulillah. Sekarang jam berapa nih? Ini jam berapa nih sekarang? Jam 13.34 sampai rumah makan Ponyo. Ya, yuk kita coba ke dalam. Oke, ini makanannya teman-teman. Kasih Ponyo Rasa 2, rumah makan Ponyo Rasa 2 ini di Cidaun. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang jam 2:50 teman-teman ya, jam 2:50, dan kita sekarang menuju ke puncak Leuweung Datar atau puncak Guha lah ya. Kita cek nanti di sana enaknya kita kemana. Dan tadi kita makan di Ponyo
habisnya 102.000 untuk berdua. Menurut saya sih kalau dibilang murah enggak, tapi 102 juga berdua karena tadi lauknya kalau saya tuh tadi pakai ayam, istri saya juga pakai ayam tadi, saya dada, istri saya paha, tapi kita itu ayamnya ayam kampung loh, bukan yang kecil-kecil itu, yang gede-gede. Nah, tambahannya kalau saya tadi pakai teri kacang ya, sama orek tempe. Kalau istri saya tambahannya cuma jengkol. Nah, minumnya juga saya es teh tawar, istri saya es teh manis, tambahan air mineral dingin pakai es 1. Itu sih, jadi 102 bagi saya worth it dengan rasa yang enak dan sambelnya, aduh, itu yang kayaknya kepengen datang lagi itu karena sambelnya. Kalau rasa lauknya menurut saya sih banyak yang seperti itu, cuman tadi sambelnya kok enak banget gitu sampai nambah, dan juga lalapannya juga ya tadi ya enak dengan 102 bagi saya masih worth it dengan rasa yang seperti itu, apalagi dengan ayamnya yang ayam kampung. Oke teman-teman, di sini kalau secara estimasi di Google Map menuju ke Leuweung Datar atau Puncak Guha kurang lebih dari titik ini adalah 35 menit. Nah, jadi karena saya juga nginepnya di sana ya, maksudnya dekat Pantai Ranca Buaya. Jadi oke, kita gas ke sana, jadi biar nggak bolak-balik. Misalnya kalau saya tadi misalnya ke arah pas di pertigaan saya arah ke kanan atau Sukabumi, ya itu kan muter ya. Bukan Sukabumi ya, maksudnya Pelabuhan Ratu. Tapi kan ini kita kalau ke arah sana itu adalah kita pengen ke arah ya Ranca Buaya, lalu nanti ke pantai apa namanya Jayanti, Cijeruk, Santolo sampai Pangandaran. Kalau di belakang kita itu ke arah ke Pelabuhan Ratu, ke Geopark seperti itu ya teman-teman. Nah nanti gini, tadi udah koordinasi sama istri saya, katanya ya udahlah kita main dulu ke Puncak Guha atau Puncak Leuweung Datar, karena kalau udah check-in nanti males keluar lagi. Karena rencananya nih ya kita kalau dari Puncak Guha atau Leuweung Datar tersebut sudah selesai, kita check-in, dan setelah itu ya biasa nih harus mandi nih, gerah kayaknya wangi nih badan, dan ya paling nanti keluar lagi kalau sudah di ini saja apa namanya, kalau sudah malam pengen cari makan, itu aja sih nanti setelah check-in ya, karena nggak sama anak-anak. Kalau sama anak-anak kan enak ya berenang gitu ya, kalau ini males aja berenang. Paling nanti kalau ada waktu ya main ke pantai, dan ya nanti aja kita lihat ya teman-teman, kita gas karena ini bukan turunan kayak tadi, kayaknya harusnya bisa lebih kencang. Oke, pantai selatan kita. Wow, ombaknya. Oke, udah terlihat di sini ya teman-teman ya. Ini pantai selatan di sebelah kanan kita. Kalau dari mata langsung ini ombaknya gede banget teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti ya, maksud saya tuh nanti di villa gitu ya. Ya aman-aman saja, karena nih terlihat ombaknya gede banget nih tuh.
Dan ini kayaknya perbatasan ya. Jadi nanti itu kalau tadi kan Cidaun masuknya tuh Cianjur. Sedangkan oh benar, ini sudah masuk Garut teman-teman. Iya, ini batasnya tadi. Kalau di belakang kita tadi masuknya adalah Cianjur, dan sekarang kita sudah di Garut. Tapi ini saat ini kondisinya nih cuaca agak mendung. Tadi juga sempat ada gerimisnya ya, kecil-kecil aja teman-teman, dikit, 1, 2 gitu. Tapi ya mudah-mudahan tetap terang nanti ya, biar enjoy perjalanannya teman-teman. Ini saya tembak ke puncak Leuweung Datar, 16 menit lagi. Saat ini pukul 3:10 teman-teman. Jadi kemungkinan sampai jam 15.26 atau ya 15.30 lah ya. Karena ya saya bawanya gini sih. Nah ini nih teman-teman. Oh rame ya. Oke. Dan itu apa ya? Itu asap ya? Kok? Ya kan nggak mungkin kalau kabut ya. Sore di pinggir pantai, oh iya asap ini, ada yang main bakar-bakaran ini. Baunya juga bau bakaran teman-teman. Oke, itu pantai selatan. Udah lama saya ke pantai selatan tuh, terakhir yang ke Jogja, ke pantai Drini. Ya itu juga kan nggak seru tuh, itu nggak naik motor. Ini kalau lurusin terus juga kan kita ke arahnya kan ke arah Cipatujah, lalu ke Pangandaran, nanti sampai ke Jogja juga nih teman-teman, jalur ini lewat Dendels. Ya cuman balik lagi ya, seperti yang saya sudah bilang, saya sama istri nggak bisa terlalu lama. Ya maksimal 2 hari 1 malam, karena masih punya anak yang masih kecil teman-teman. Tapi alhamdulillahnya nih anak saya nih, ya itu karena cewek ya, cewek satu-satunya nih yang kecil. Kok anak cewek tuh lebih mandiri ya daripada anak cowok gitu ya. Ya ini kita melewati berapa jembatan ya? Cukup banyak jembatan yang akan kita lewatin teman-teman. Ya. Oke, ini tanjakannya lumayan. Saya nggak terlalu bakal banyak bicara daerah ya teman-teman. Bukan orang sini. Jadi ya kurang tahu lah ya, ini daerahnya daerah mana, namanya gitu ya. Paling tahunya kayak kecamatannya, lalu kabupatennya gitu ya. Nggak mungkin saya tahu sampai dengan desanya, desa apa gitu ya. Ya nggak bakal tahu saya teman-teman. Oke. Di sini perjalanan ya teman-teman, terlihat nggak di sini tuh. Ini sudah 272 kilo saya. Jadi tadi dari Bekasi ya, walaupun saya mulai start, kita tuh startnya dari perbatasan Cikarang ke Karawang, tapi ini saya kilometernya saya riset di angka 0 itu dari start dari rumah orang tua saat nitipin anak-anak teman-teman. Oh banyak banget perahu ya, perahu-perahu. Dan juga kayaknya nih ya, memang kalau pantai selatan lebih banyak yang nggak boleh untuk buat berenang ya, karena kan lumayan besar ya ombaknya dibandingkan pantai utara. Jadi memang ya jarang yang akan berenang di pantai selatan. Ada sih, ada, tapi nggak banyak.
Oke teman-teman, kita udah sampai di namanya Puncak LD, Leuweung Datar. Waduh. Ya, kita pengen apa sini? Ngopi-ngopi dulu lah. Kita ngopi-ngopi. Nah, ini dia Puncak LD. Ini sih jatuhnya masuknya Garut ya, teman-teman. Oke. Kalau arah sana itu Pantai Ranca Buaya. Nanti saya nginep di situ, dan kalau ke arah sana adalah Puncak Guha. Mana Puncak Guhanya ya? Bisa kelihatan nggak ya? Wah, sebelah sana nggak kelihatan, teman-teman. Oke, sekarang ini jam berapa nih? Jam 3:30 ya. 3:30, dan cukup melelahkan. Asik nih yang ngopi-ngopi nih. Oke, turunannya. Oke, teman-teman, tadi dari Leuweung Datar, Puncak Leuweung Datar. Sebenarnya sih masuk situ gratis ya, tapi tadi ya ada ibu-ibu bilang uang kebersihan. Oke, ada uang kebersihan segala ya. Jadi uang kebersihannya itu ya dia minta 10.000. Ya udahlah. Terus tadi juga ngopi, satunya 5.000. Nah, itu dari Leuweung Datar ini udah sampai di Ranca Buaya, teman-teman. Ini Pantai Ranca Buaya. Dan inilah kondisinya. Ini sekarang jam 4. Jam 3:58, teman-teman. Ini kita pengen menuju ke hotel karena ya tadi udah gerah. Udah gerah ya, jadi ya lumayan lengket nih. Jadi pengen buru-buru mandi, karena kan ini perjalanan tadi kita mulai dari jam berapa tuh sebenarnya dari jam 5, teman-teman. Ini udah hampir 11 jam kita udah di jalan. Ya sebenarnya sih kalau pengen langsung ke sini ya nggak segitunya, karena kan kita ya main-main ya. Dan ini ternyata di Ranca Buaya ya jalanannya kayak gini nih, pasir, tapi enaknya ini padat ya, pasir padat. Terus banyak juga nih yang disapu, banyak yang nyapu, jadi lumayan bersih. Tapi ini lebih keren lagi nih kalau misalnya di sininya nih jalannya lebih bagus lagi, maksudnya ya semi aspal lah. Ini kayaknya dulunya kali ya semi aspal, nggak tahu deh. Oke, 4 menit lagi kita sampai di Negla Beach Villa. Oh iya, saya dapetin Negla di Pegi-Pegi. Namanya Pegi-Pegi apa Pegi-Pegi ya? Di aplikasi Pegi-Pegi. Biasanya sih saya pakainya Traveloka, tapi saya kan ini pengguna Telkomsel. Saat saya buka My Telkomsel kok ya ada ini ya, kayak ada tuker poin. Wah, tuker poin untuk diskon misalnya penerbangan, terus juga hotel gitu ya. Akhirnya saya lihat, wah, untuk hotel dapat 7%, teman-teman. Ya udah, makanya saya coba tuker poin, terus di Negla jadi dapat potongannya 7%. Oke, ini kita sebenarnya ya masuk Ranca Buayanya ini dari belakang, teman-teman, Pantai Ranca Buaya, karena depannya kan di sana tuh dekat Negla. Karena tadi saya dari Leuweung Datar, ya udah dikasih jalannya lewat sini, kita lewat sini aja. Oh iya, di kanan nih ada Wak Jabrik.
Sebelumnya saya pengen makan malam di situ tuh, cuman aduh seafood ya. Wah, seafoodnya kayak di itu dong, kayak di Jimbaran. Wih, kayak di Jimbaran. Waduh, ini jalannya nih. Nih kalau naik motor KLX nih lebih enak nih, Doh. Iya. Oh iya, tadi dari itu ya, saya dapat ya dari aplikasi Pegi-Pegi 7%. Sebenarnya saya ini Pegi-Pegi ini baru sekali transaksi. Ya, sebelum-sebelumnya selalu Traveloka. Ya saya coba aja sih. Yang mana aja sih yang penting ada diskonnya. Nah, itu kuncinya. 1 menit lagi kita akan sampai di Negla. Ya, mudah-mudahan oke. Wah, naik dulu dikit. Ini nanti di sebelah kanan ternyata nih Negla nih. Oh, ini dia. Oke. Kita naik. Alhamdulillah. Jam berapa nih? Jam 4:09. Tripnya 280 kilo. Oke teman-teman, sekarang jam 5.44. Pengen keluar hotel dulu karena pengen ya ke minimarket, pengen beli minuman yang dingin. Karena nggak ada nih apa namanya di dalam tadi komplimen dari hotel. Ya ada lah ya, dapat air mineral tapi nggak dingin. Ya pengen cari yang seger-seger sekalian nih, siapa tahu untuk makan malam nanti kita cek atau kita makan di situ atau kita bawa ke kamar. Ya inilah teman-teman, kalau kita dari Negla ya, dari Negla di sini kita pengen ke depan ke perempatan Ranca Buaya. Nah teman-teman, tadi saya udah nanya ya sama akang-akang yang ada di hotel. Jadi usahain kalau udah di sini ya, bensinnya lah harus diisi. Nah tadi kayaknya ada tuh, kita isi dulu aja lah ya. Paling isi satu aja dulu, 1 liter. Nah ini dia nih. Oke, saya ngisi 1 liter aja nih. Pertalite di sini 13.000. Nah ini teman-teman, alhamdulillah udah maghrib. Nah ini nih, ini adalah kalau pengen ke Ranca Buaya, pintu masuknya nih di sebelah kanan sini, retribusi. Ya kita apa ya, karena kita nginep ya lah, masa kalau pengen dipintain juga gimana caranya. Dan sekarang udah maghrib di sini jam 5.48. Kayaknya kita cari makanan aja lah, kita bungkus. Dan tadi ya teman-teman, kalau udah di sini ya, kalau di sini usahain udah diisi ya. Tadi kalau dari Cidaun tuh ada satu pom, abangnya nggak ada. Kita masak aja kali sendiri ya. Kayaknya kalau di sini kita bungkus aja ya teman-teman, nanti kita makan di hotel. Oke, selamat malam teman-teman. Udah jam berapa nih? Jam 18.54. Tadi akhirnya dapat makanan. Dapat makanan. Akhirnya beli nasi goreng sama mie goreng. Akhirnya bukan saya tadi yang masak, karena akhirnya ada akang-akangnya yang masak. Oke, itu aja. Salam dari Ranca Buaya, Negla Beach Villa. Oke, selamat malam.